Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliani, NIM 18042142. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan observasi administrasi kependudukan dan lingkungan hidup tentang pengelolaan sampah pasar tradisional dalam rangka menjaga kesehatan pasar. Latar belakang, sampah telah menjadi isu dalam rangka pembangunan di daerah, karena sampah belum ditangani secara holistik. Saat ini, pengelolaan sampah di Pasar B Lawang Tigo Balai ditangani oleh daerah dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana, yang belum digunakannya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sampah, serta mekanisme pengelolaan sampah yang masih konvensional yang membuat pengelolaan sampah belum optimal. Apabila hal ini dibiarkan, dapat berdampak kepada masalah lingkungan, karena pengelolaan sampah yang tidak baik menyebabkan sampah menjadi polutan bagi lingkungan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan optimalisasi pengelolaan sampah. Pada kesempatan KKR ini, masalah yang akan diangkat adalah tentang lingkungan hidup dengan tema pengelolaan sampah sisa pasar tradisional dalam rangka menjaga kesehatan pasar. Tema ini diangkat dengan tujuan mengetahui bagaimana pengelolaan sampah sisa pasar tradisional dengan tujuan mendapatkan solusi untuk meningkatkan kesehatan pasar. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu seberapa besar timbulan sampah komposisi dan jenis sampah yang dihasilkan Pasar B Lawang Tigo Balai. Yang kedua yaitu bagaimana strategi pengelolaan sampah Pasar B Lawang Tigo Balai. Dan yang ketiga, bagaimanakah peran pedagang dalam menjaga kebersihan Pasar B Lawang Tigo Balai. Adapun tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu untuk mengetahui timbulan sampah, komposisi, dan jenis sampah yang dihasilkan Pasar B Lawang Tigo Balai. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan Pasar B Lawang Tigo Balai. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran pedagang dalam menjaga kebersihan Pasar B Lawang Tigo Balai. Adapun kaitan antara kegiatan dengan materi perkuliahan yaitu sampah merupakan penyebab utama pencemaran lingkungan. Menumpuknya sampah di pasar serta jalan-jalan dan saluran air dapat mengakibatkan banjir, meningkatkan jumlah tikus dan serangga, dan menjadi sarana berkembangnya berbagai penyakit. Sampah merupakan sumber penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, sampah merupakan tempat berkembangnya berbagai parasit, bakteri, dan patogen. Sedangkan secara tidak langsung, sampah merupakan sarang berbagai vektor atau berbagai penyakit atau pembawa penyakit, seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk. Lingkungan hidup pada dasarnya perlu dijaga dan dikelola dengan baik, agar terlindung dari berbagai macam dampak buruk. Pengelolaan lingkungan hidup sendiri diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan. Lokasi untuk melakukan observasi adalah Pasar B Lawang Tigo Balai yang terletak di Kabupaten Agam, Kecamatan Matur, Nagari Tigo Balai. Observasi dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 2:30 sampai jam 4. Variabel observasi. Variabel yang menjadi titik tolak dalam pelaksanaan observasi ini adalah mengetahui bagaimana tata pengelolaan sampah Pasar B Lawang Tigo Balai. Pembahasan. Yang pertama yaitu kuantiti timbulan sampah, komposisi, dan jenis sampah yang dihasilkan Pasar B Lawang Tigo Balai. Kuantitas sampah di Pasar B Lawang Tigo Balai dikategorikan sedang dengan persentase 50-100%. Saat ini, menurut keterangan Ketua Pasar, belum adanya pemisahan antara sampah basah ataupun sampah kering. Selanjutnya, timbulan sampah yang belum diolah dan tidak terangkut langsung dapat menimbulkan bau busuk sehingga mengurangi kenyamanan lingkungan. Lokasi timbulan sampah kawasan pemukiman ini kadangkala dekat dengan tempat tinggal penduduk, sehingga pencemaran juga akan berdampak langsung terhadap manusia. Strategi pengelolaan sampah Pasar B Lawang Tigo Balai. Pengolahan sampah pada dasarnya adalah proses kumpul, angkut, buang terhadap sampah. Akan tetapi, pengolahan sampah seiring dengan semakin beragam jenis sampah dan volume sampah perlu dilakukan optimalisasi. Paradigma pengolahan sampah pada awalnya memiliki konsep kumpul, angkut, dan buang, di mana
sampah Pasar B Lawang Tigo Balai diangkat ke pembuangan sementara yang sudah ditetapkan. Tempat pembuangan sampah sementara ini dikontrak per tahun dengan seharga 5 gram emas. Pada saat ini, tempat pembuangan sampah tersebut sudah menumpuk dan pengelola pasar membutuhkan kontainer untuk mengelola sampah tersebut. Adapun kendala yang terjadi pada saat pengolahan sampah, yaitu di mana kurangnya pengelolaan sampah yang menyebabkan air mengendang di jalan dikarenakan selokan tertutup. Pembersihan sampah di pasar dilakukan 1 hari setelah pasar. Pembersihan sampah di pasar dilakukan oleh 3 orang pekerja yang bertugas membersihkan sampah. Pembersihan sampah pasar dilakukan 2-3 hari oleh petugas kebersihan yang telah ditunjuk oleh ketua pasar. Saat ini masih diperlukannya perbaikan untuk menjadikan Pasar B Lawang Tigo Balai menjadi pasar sehat. Semua hal ini tidak lepas dari campur tangan pengelola pasar serta perlunya partisipasi dari masyarakat sekitar. Selanjutnya, peran pedagang dalam menjaga kebersihan Pasar B Lawang Tigo Balai. Setiap hari, pedagang membayar iuran pasar per bulan maupun per hari. Iuran tersebut digunakan untuk kebersihan, keamanan, dan biaya-biaya honor keanggotaan. Berdasarkan keterangan ketua pasar, bahwasanya kurangnya kesadaran dan partisipasi dari pedagang dalam menjaga kebersihan pasar, ditambah juga dengan penerapan dan aturan yang sangat masih rendah. Dan harapan ketua pasar agar ada keinginan untuk meningkatkan kebersihan. Saat ini, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait undang-undang pengelolaan lingkungan, serta kesulitan dalam menjaga kebersihan pasar ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana tempat sampah. Menurut keterangan Ketua Pasar, Dinas Koperindak sedang memberikan perhatian khusus, namun perhatian tersebut belum bisa diperindahkan, karena masih dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang lengkap. Kesimpulan, salah satu sumber sampah di lingkungan adalah sampah yang berasal dari pasar. Pasar sendiri merupakan salah satu fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat luas, di mana untuk menjaga kesehatan masyarakat luas, maka kesehatan pasar juga perlu diperhatikan. Karena sampah merupakan salah satu komponen yang dapat merusak lingkungan hidup, dan harus dikelola dengan baik agar lingkungan hidup tetap bersih dan terawat. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan terawat, tentu kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan di dalamnya. Sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.